Dengar baik-baik, Amerika Serikat diduga merancang konflik di Ukraina hingga tahun 2025. Dan angka di balik rencana ini bikin geleng-geleng guys. Rusia baru saja mendapatkan informasi dari dokumen pengadaan senjata Amerika yang nilainya mencapai 1,2 miliar dolar untuk sistem rudal canggih. Kenapa Rusia menuding Amerika sengaja memperpanjang perang? Apa rencana tersembunyi di balik semua ini? Dan bagaimana Ukraina menjadi bagian dari permainan besar antara dua kekuatan dunia? Jika kamu ingin tahu bagaimana drama geopolitik ini bisa mengubah masa depan dunia, jangan lewatkan video ini. Klik play sekarang, karena apa yang kamu dengar mungkin akan mengejutkan. Di video ini kita akan mengupas tuntas prediksi tentang perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Namun tunggu dulu, perang tidaklah berakhir guys. Api perang akan meluas ke Moldova. Ya, Rusia akan menyerang Moldova. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang akan kita bahas dalam video ini. Pertama, bagaimana strategi Putin membangun ambisi kekaisaran baru yang dimulai dari Ukraina dan Moldova. Bagaimana langkah-langkah Putin ini mempengaruhi kawasan dan dunia. Yang kedua, dinamika global dan risiko yang dihadapi Rusia. Apa saja tantangan yang muncul dari strategi Putin di panggung internasional. Yang ketiga, babak baru konflik Moldova di tengah resiko dan peluang Rusia. Akankah Moldova menjadi target berikutnya dan apa dampaknya bagi dunia? Yang keempat, ambisi Putin untuk dunia multipolar. Bagaimana Rusia berusaha menantang dominasi Barat dan menciptakan tatanan dunia baru. Yang kelima, antara risiko dan peluang, kalkulasi geopolitik Putin. Apa keuntungan dan kerugian yang mungkin diperoleh Rusia dari langkah ini? Dan yang terakhir adalah dilema Putin, membangun kejayaan baru atau memperburuk kejatuhan Rusia. Di sini akan kita bahas apakah ambisi besar Rusia membawa negara ini menuju kebangkitan atau kehancuran. Oke, kita mulai yang pertama. Strategi Putin dari Ukraina ke Moldova menuju kekaisaran baru. Putin sedang berusaha untuk langkah besar berikutnya, langkah yang bisa mengguncang dunia. Ketika invasi ke Ukraina membuatnya disamakan dengan Hitler oleh Barat dan sekutunya, opini global terpecah menjadi dua. Satu pihak mengecamnya sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, sementara pihak lain melihat Putin sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, Amerika, dan Yahudi. Namun di balik layar, ada satu pertanyaan besar. Apakah langkah Putin selanjutnya? Jika Ukraina sudah menjadi medan perang yang melelahkan, apakah Moldova akan menjadi target berikutnya? Moldova, negara kecil yang bukan anggota NATO, tampaknya adalah pilihan yang masuk akal secara strategis. Dengan tentara yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan Ukraina dan wilayah Transnistria yang sudah lama menjadi basis pasukan pro-Rusia, rencana invasi ini tampak sederhana bagi Kremlin. Apalagi bocoran rencana ini datang dari sekutu terdekat Putin, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko. Dalam pertemuan baru-baru ini, ia tanpa sengaja memamerkan peta rinci yang memperlihatkan rencana Rusia untuk Moldova. Jika ini benar, Putin bisa saja mengeksekusi langkah ini dengan cepat, menggerakkan pasukannya di Transnistria dan menghancurkan pemerintahan Moldova tanpa perlawanan berarti. Namun ada risiko besar. Satu negara sudah membuat Rusia terkuras secara militer dan ekonomi. Dua negara? Apakah itu mungkin? Itu bisa menjadi bumerang. Sanksi ekonomi yang semakin berat, perlawanan gerilya yang meluas di Ukraina, dan dukungan dari Barat terhadap Moldova bisa membuat ambisi Putin menjadi pedang bermata dua. Tanpa dukungan penuh dari mitra strategis seperti Cina, langkah ini bisa menjadi terlalu berisiko. Apakah Putin akan tetap maju? Jika ia benar-benar bertekad membangun kembali kejayaan Uni Soviet, Moldova adalah langkah logis berikutnya. Tapi harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Dunia hanya bisa menunggu, waspada, dan bertanya-tanya seberapa jauh ambisi Putin akan membawa Rusia. Dinamika global dan risiko strategi Putin. Namun kalkulasi Putin tidak hanya bergantung pada kekuatan militer dan politik semata, tetapi juga pada dinamika ekonomi dan diplomasi global yang semakin kompleks. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat telah membuat perekonomian Rusia terpuruk, meskipun Kremlin berusaha menutupi dampaknya dengan menggandeng mitra strategis seperti Cina dan India. Namun, sejauh mana Cina bersedia menjadi penyokong utama ambisi Rusia masih menjadi tanda tanya besar. Cina sendiri memiliki kepentingan global yang kompleks, terutama dalam menjaga stabilitas pasar internasional dan relasi dagangnya dengan Barat. Tapi, fakta sekarang menyatakan ekonomi Rusia benar-benar tangguh dan mampu mengatasi semua strategi ekonomi Barat yang berusaha memblokade perekonomian Rusia melalui sanksi-sanksi mereka. Di sisi lain, Moldova bukanlah Ukraina.
Negara kecil ini tidak memiliki kapasitas militer yang signifikan untuk bertahan lama jika Rusia memutuskan untuk menyerang. Tetapi ada satu elemen yang bisa menjadi penghalang besar, yaitu dukungan rakyat Moldova terhadap integrasi dengan Eropa. Pemerintah Moldova yang pro-Barat telah bekerja keras untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Uni Eropa dan NATO. Jika Rusia menyerang, kemungkinan besar akan ada reaksi keras dari komunitas internasional, bahkan jika NATO secara resmi tidak terlibat langsung karena Moldova bukan anggota aliansi tersebut. Lebih jauh lagi, langkah ke Moldova bisa menjadi pemicu yang lebih besar bagi persatuan Barat. Selama ini, NATO telah menunjukkan kekompakan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman Rusia di Ukraina. Serangan ke Moldova, meskipun tampaknya aman dari segi perhitungan militer, bisa memicu respon yang lebih terorganisir dari Barat. Dengan Moldova sebagai pintu gerbang ke Rumania, Hungaria, dan negara-negara NATO lainnya, Putin sebenarnya bermain api dengan resiko yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan. Selain itu, di dalam negeri Rusia sendiri, tekanan domestik semakin meningkat. Sanksi ekonomi telah membuat kehidupan rakyat biasa semakin sulit. Sementara perang yang berkepanjangan di Ukraina telah menimbulkan gelombang ketidakpuasan di kalangan masyarakat Rusia. Walaupun Kremlin terus berusaha mengontrol narasi di media lokal, kabar tentang kekalahan di medan perang dan korban jiwa yang terus meningkat tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Langkah besar berikutnya seperti invasi ke Moldova berpotensi memperburuk situasi domestik baik secara ekonomi maupun politik. Namun sejauh 2024 nampaknya Rusia berhasil bertahan bahkan menguasai daerah Ukraina lebih jauh ke dalam. Lalu bagaimana dengan dukungan Belarusia? Meskipun Alexander Lukashenko adalah sekutu setia Putin, Belarusia sendiri bukanlah negara yang sepenuhnya stabil. Protes-protes besar terhadap rezim Lukashenko beberapa tahun terakhir menunjukkan ada ketidakpuasan mendalam di kalangan rakyat Belarusia. Jika Rusia terus menggunakan Belarusia sebagai basis operasional atau bahkan melibatkan negara itu lebih jauh dalam perang, risiko kekacauan internal di Belarusia juga meningkat. Hal ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi strategi Putin. Pada akhirnya, langkah Putin terhadap Moldova akan menjadi ujian besar bagi strategi geopolitiknya. Apakah ia akan melanjutkan ambisi membangun kembali Uni Soviet dengan mengorbankan stabilitas ekonomi dan politik Rusia? Atau apakah ia akan memilih jalan yang lebih pragmatis, mencari jalan keluar diplomatik untuk memperkuat posisinya di Ukraina tanpa memperluas konflik yang lebih jauh? Apapun keputusannya, dunia kini berada di persimpangan berbahaya. Konflik ini bukan lagi sekedar tentang Ukraina dan Moldova, tetapi tentang masa depan tatanan dunia. Apakah dunia akan melihat kebangkitan kembali kekaisaran Rusia, atau akankah ambisi Putin berakhir dengan kehancuran besar yang menyeret seluruh kawasan, bahkan dunia ke dalam krisis? Sejarah sedang ditulis, dan kita semua adalah saksinya. Namun, sepanjang 2024, nampaknya Rusia semakin kokoh. Sementara itu, NATO dan sekutunya semakin tertatih-tatih dalam memberikan bantuan militer, ekonomi, dan politik terhadap Ukraina. Kita nantikan saja apakah yang terjadi pada tahun 2025. Kita lanjutkan analisisnya. Strategi Putin menginvasi Moldova. Jika kita melihat secara strategis, langkah Putin untuk menginvasi Moldova bukanlah sekedar ambisi geopolitik belaka. Ini adalah bagian dari permainan besar untuk mengembalikan pengaruh Rusia di wilayah yang sebelumnya berada di bawah payung Uni Soviet. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah strategi ini akan mendukung keberlanjutan Rusia sebagai kekuatan global atau justru menjerumuskan negara itu ke dalam perangkap yang tak berujung. Dalam konteks sejarah, Moldova memang memiliki hubungan erat dengan Rusia. Transnistria, wilayah yang memisahkan diri dari Moldova, telah lama menjadi basis kekuatan pro-Rusia. Dengan keberadaan ribuan tentara Rusia di wilayah itu, Putin memiliki pijakan strategis untuk melancarkan serangan dari dalam. Transnistria, yang secara geografis berada di perbatasan antara Ukraina dan Moldova, juga memiliki nilai strategis tinggi sebagai jalur penghubung bagi Rusia untuk mengamankan kontrol lebih luas di kawasan Eropa Timur. Namun strategi ini memiliki risiko besar. Moldova saat ini adalah negara yang secara politik condong ke barat. Meskipun secara resmi bukan anggota NATO, pemerintah Moldova telah menunjukkan komitmen untuk mendekatkan diri dengan Uni Eropa, yang berarti invasi Rusia kemungkinan akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap nilai-nilai demokrasi Eropa. Uni Eropa, meskipun tidak memiliki kekuatan militer seperti NATO,
dapat memberlakukan tekanan ekonomi tambahan terhadap Rusia jika konflik ini meluas. Selain itu, jika Moldova diserang, reaksi dunia tidak hanya akan terbatas pada sanksi. Uni Eropa dan NATO kemungkinan besar akan mempercepat proses integrasi Moldova ke dalam aliansi Barat. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Moldova, tetapi juga akan memperburuk isolasi internasional terhadap Rusia. Barat mungkin tidak terlibat langsung secara militer, tetapi mereka akan meningkatkan bantuan keuangan, persenjataan, dan pelatihan militer untuk Moldova, seperti yang telah mereka lakukan untuk Ukraina. Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya Rusia sendiri. Ekonomi Rusia telah terpukul oleh sanksi, dan perang di Ukraina telah menguras anggaran negara serta melemahkan kekuatan militernya. Pasukan Rusia yang tersebar di berbagai front mulai kehilangan momentum akibat perlawanan sengit dari Eropa, akibat perlawanan sengit dari Ukraina, yang didukung oleh NATO dengan persenjataan canggih. Jika Moldova menjadi medan perang baru, Rusia mungkin menghadapi tantangan logistik yang semakin besar. Apalagi jika Ukraina terus menjadi duri dalam daging dengan operasi gerilya yang tak kunjung berhenti. Namun sejauh ini Rusia masih tetap kokoh dengan pendiriannya menentang bergabungnya Ukraina dengan aliansi militer NATO. Bahkan sejauh tahun 2024, tanah Ukraina yang dikuasai Rusia semakin bertambah jauh ke dalam. Dinamika domestik di Rusia juga menjadi faktor penting. Ketidakpuasan rakyat terhadap perang yang berkepanjangan semakin meningkat. Meskipun Kremlin berusaha keras mengontrol berita di media domestik, protes-protes kecil-kecilan yang muncul menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Rusia mendukung agresi Putin. Jika invasi ke Moldova memperburuk situasi ekonomi, Putin mungkin kehilangan legitimasi politiknya bahkan di antara kelompok elit yang selama ini menjadi pendukungnya. Namun sejauh ini, Putin masih kokoh di puncak kekuasaan Rusia dan sebagian besar rakyat Rusia masih mendukungnya. Selain itu, hubungan Rusia dengan Cina, mitra strategis utamanya, juga memiliki batas. Meskipun Cina mendukung Rusia secara diplomatik dan ekonomi, mereka cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik yang dapat merusak hubungan mereka dengan negara-negara barat. Cina lebih memilih menjaga stabilitas global demi kepentingan ekonominya. Jika Rusia terus memperluas perang, Cina mungkin menilai bahwa aliansi ini lebih menjadi beban daripada keuntungan. Tapi sejauh ini, Cina masih berada di sisi Rusia. Bahkan, Cina secara tidak langsung menyuplai suku cadang dan peralatan canggih perang kepada militer Rusia untuk berperang di medan perang Ukraina. Kemudian, Belarusia sebagai sekutu utama Rusia juga menghadapi tantangan. Pemerintahan Lukashenko yang otoriter tidak sepenuhnya stabil. Protes besar-besaran yang mengguncang Belarusia beberapa tahun lalu menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyatnya. Jika Belarusia terlibat lebih jauh dalam konflik, stabilitas internalnya dapat terguncang, dan ini akan menjadi ancaman tambahan bagi Rusia. Namun faktanya, kerusuhan besar yang pernah terjadi dapat diselesaikan dengan baik dengan bantuan militer Rusia, dan itulah yang membuat Alexander Lukashenko lebih percaya pada Putin dibandingkan kepada Barat. Secara keseluruhan, langkah Putin untuk mengambil Moldova akan menjadi perjudian besar. Keuntungan geopolitik yang diharapkan, seperti memperluas pengaruh Rusia di kawasan, mungkin tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkan. Rusia sudah menghadapi tantangan berat di Ukraina, dan membuka front baru hanya akan memperparah situasi. Jika Putin tetap melanjutkan rencana ini, dia tidak hanya mempertaruhkan masa depan Rusia, tetapi juga stabilitas kawasan Eropa Timur dan tatanan global yang sudah rapuh. Sebagai analisis militer abal-abal, menurut saya, apa yang dilakukan oleh Putin dalam menyerang Ukraina adalah langkah terakhir terhadap ekspansi NATO yang semakin luas dan semakin mendekati perbatasan Rusia. Bagi Rusia, ada trauma sejarah yang besar ketika bangsa Eropa menyerang Rusia 2 kali dalam sejarah. Pertama dilakukan oleh Napoleon, dan yang kedua dilakukan oleh Nazi Jerman. Ini merupakan trauma mendalam, sehingga perluasan NATO ke batas-batas Rusia itu merupakan ancaman serius bagi Putin. Dunia kini menyaksikan babak baru dari konflik yang telah mengguncang geopolitik selama bertahun-tahun. Apakah ini akan menjadi momen di mana Rusia berhasil merebut kembali kejayaannya, atau justru menjadi awal dari keruntuhan imperium baru yang sedang dibangun Putin? Jawabannya tergantung pada langkah-langkah yang diambil Putin dalam beberapa bulan ke depan. Langkah yang akan menentukan arah sejarah global untuk tahun-tahun mendatang. Babak baru konflik, risiko dan peluang Rusia di Moldova di tahun 2025. Jika Moldova benar-benar menjadi target berikutnya bagi Putin, pertanyaan terbesar yang harus kita jawab adalah apa konsekuensi global dari langkah ini? Dunia sudah berada dalam ketegangan tinggi akibat invasi Ukraina, dan langkah lebih lanjut oleh Rusia hanya akan memperburuk situasi. Sebuah serangan ke Moldova bukan sekedar soal penaklukan militer,
tetapi juga ujian terhadap solidaritas internasional, kekuatan NATO, dan tatanan global yang dibangun sejak Perang Dingin. Bagaimana reaksi Uni Eropa dan NATO meningkatkan persatuan atau memicu eskalasi? Serangan Rusia ke Moldova bisa menjadi pemicu untuk memperkuat persatuan Eropa. NATO, yang selama bertahun-tahun menghadapi kritik atas relevansinya, kini mendapat momentum baru. Ancaman Rusia telah memaksa negara-negara anggota untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memperkuat koordinasi militer. Jika Moldova diserang, negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan negara-negara Baltik akan mendesak NATO untuk mengambil langkah lebih agresif. Moldova mungkin bukan anggota NATO, tetapi lokasinya yang strategis di antara Ukraina dan Rumania menjadikannya wilayah penting bagi keamanan Eropa. Namun, langkah ini juga dapat memicu eskalasi yang lebih berbahaya. NATO akan berada dalam posisi sulit, merespon secara militer beresiko memulai perang langsung dengan Rusia. Sementara membiarkan Moldova jatuh ke tangan Rusia akan merusak kredibilitas aliansi dan memberikan pesan bahwa agresi militer dapat diterima. Ini adalah dilema klasik yang tidak memiliki solusi mudah. Tetapi satu hal yang pasti, krisis ini akan memperdalam jurang pemisah antara Rusia dan Barat. Cina dan India adalah penentu keseimbangan. Dalam landscape geopolitik global, posisi Cina dan India sangat penting. Kedua negara ini telah memainkan peran ganda dalam konflik Rusia-Ukraina, mendukung Rusia secara diplomatik sambil menjaga hubungan ekonomi dengan Barat. Jika Rusia menyerang Moldova, tekanan internasional terhadap kedua negara ini akan meningkat. Barat kemungkinan akan meminta Cina untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan langkah Putin. Tetapi sejauh mana Cina bersedia melakukannya adalah pertanyaan besarnya. Cina dengan ambisinya sebagai kekuatan global mungkin melihat keuntungan jangka pendek dalam mendukung Rusia sebagai mitra strategis untuk melawan Barat. Namun, stabilitas global tetap menjadi prioritas utama bagi Beijing. Jika konflik meluas, dampaknya pada ekonomi global akan sangat besar, termasuk pada rantai pasok yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Oleh karena itu, Cina bisa berada di persimpangan, dipaksa memilih antara mempertahankan aliansinya dengan Rusia atau menjaga stabilitas global demi kepentingan ekonominya sendiri. India di sisi lain memiliki pendekatan yang lebih pragmatis. Sebagai negara demokrasi yang menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki hubungan historis dengan Rusia, India akan terus memainkan peran penyeimbang. Namun, invasi Moldova bisa mendorong India untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Rusia, terutama jika tindakan ini memicu krisis kemanusiaan yang meluas. Tapi tentu saja, pemerintah Cina dan India juga sadar bahwa selama ini mereka dibuli oleh Barat. Oleh karena itulah, Cina membantu Rusia secara militer dan ekonomi, dan India secara diam-diam membantu Rusia dari belakang. Tekanan ekonomi dari Barat membuktikan bahwa Rusia mampu mengatasi embargo ekonomi yang dilakukan oleh Barat. Invasi ke Moldova akan semakin memperburuk situasi ekonomi Rusia. Menurut para pemikir think tank dari Barat, invasi Moldova akan semakin memperburuk situasi ekonomi Rusia yang sudah berada di bawah tekanan besar akibat sanksi internasional. Cadangan devisa Rusia meskipun besar tidak cukup untuk menahan dampak jangka panjang dari isolasi ekonomi. Investasi asing telah keluar, teknologi vital telah diblokir, dan mata uang rubel terus terdepresiasi. Sementara itu, kebutuhan untuk mendanai perang di Ukraina sudah menguras anggaran negara, membuat front baru di Moldova hanya akan menambah beban ini dan mempercepat kemerosotan ekonomi Rusia. Itu menurut analisis dari Barat. Tetapi kenyataannya, nilai rubel semakin menguat. Teknologi militer Rusia meningkat secara signifikan, dan di tengah perang, ekonomi Rusia bukannya menurun, bahkan naik seiring dengan kemajuan Rusia di medan perang. Selain itu, masyarakat Rusia sendiri mungkin mulai merasakan dampak perang secara lebih nyata. Inflasi, pengangguran, dan kekurangan barang akan semakin mempengaruhi kehidupan sehari-hari, menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar terhadap pemerintahan Putin. Jika ekonomi Rusia terus memburuk, bahkan dukungan dari kelompok elit mungkin mulai retak dan mengancam stabilitas politik Kremlin. Tapi sejauh ini, seluruh pebisnis, penguasa ekonomi di Rusia, para taipan-taipan minyak di Rusia masih tunduk pada Putin dan mendukung 100% operasi militer khusus di Ukraina. Efek domino di wilayah sekitar. Invasi Moldova juga dapat menciptakan efek domino di wilayah sekitar. Negara-negara seperti Georgia dan Kazakhstan yang juga memiliki hubungan historis dengan Rusia, tetapi mencoba menjauhkan diri dari pengaruh Moskow, akan berada di posisi yang sama rentan. Jika Rusia berhasil mengambil Moldova, itu akan menjadi pesan kuat bahwa Moskow tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk mengembalikan pengaruhnya di kawasan. Di sisi lain, negara-negara yang merasa terancam mungkin akan semakin mendekat ke Barat, mempercepat upaya mereka untuk bergabung dengan
dengan NATO atau Uni Eropa. Langkah ini akan semakin memperburuk hubungan antara Rusia dan negara-negara tetangganya, menciptakan ketegangan jangka panjang yang sulit untuk diredakan. Pilihan Putin membangun atau menghancurkan. Putin kini berada di persimpangan sejarah. Langkah berikutnya akan menentukan apakah dia akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil mengembalikan kejayaan Rusia atau sebagai pemimpin yang membawa negaranya ke dalam kehancuran. Menginvasi Moldova mungkin terlihat sebagai kemenangan cepat di atas kertas, tetapi risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang bisa diperoleh. Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, isolasi internasional yang semakin dalam, dan ancaman ketidakstabilan di dalam negeri, Putin harus memutuskan apakah ia akan terus mengejar ambisi geopolitiknya dengan segala risiko atau mencari jalan keluar diplomatik yang dapat menyelamatkan Rusia dari kehancuran total. Dunia kini menunggu, waspada dan penuh kecemasan untuk melihat langkah apa yang diambil oleh Kremlin dan bagaimana langkah itu akan membentuk ulang tatanan global dunia. Keputusan ini bukan hanya tentang Moldova atau Ukraina, tetapi tentang masa depan kekuasaan Rusia dan peran dunia dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian internasional. Sejarah sedang menunggu jawabannya, dan konsekuensinya akan terasa jauh melampaui perbatasan Moldova. Pergeseran tatanan dunia, ambisi Rusia dan masa depan geopolitik global. Jika kita memperluas cakupan analisis, narasi ini sebenarnya lebih dari sekedar konflik militer antara Rusia, Ukraina, dan kemungkinan Moldova. Ini adalah panggung global yang menampilkan pergeseran besar dalam tatanan geopolitik dunia, di mana berbagai kekuatan bertarung untuk mendefinisikan ulang batasan kekuasaan, pengaruh, dan ideologi mereka. Ambisi Putin sebagai warisan atau kehancuran. Ambisi Putin untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada narasi ideologisnya. Dalam retorikanya, Putin sering menggambarkan Rusia sebagai benteng terakhir melawan dekadensi Barat. Ia berusaha memproyeksikan diri sebagai pemimpin global yang menawarkan alternatif terhadap tatanan dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, apakah Rusia benar-benar memiliki sumber daya dan legitimasi untuk menjalankan peran ini? Mari kita bahas. Pertama, kekuatan militer Rusia. Konflik berkepanjangan di Ukraina telah mengungkap kelemahan militer Rusia. Pasukan logistik yang kacau, moral tentara yang rendah, dan perlawanan sengit di Ukraina menunjukkan bahwa Rusia mungkin telah melebih-lebihkan kapasitas militernya. Jika Moldova menjadi front baru, Rusia harus menghadapi tantangan tambahan seperti memperpanjang garis suplai dan mempertahankan kontrol di wilayah yang luas dengan populasi yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung mereka. Yang kedua, krisis domestik. Ambisi geopolitik Putin berhadapan dengan kenyataan domestik. Dengan ekonomi yang tertekan akibat sanksi, masyarakat Rusia mulai menghadapi kesulitan yang semakin nyata. Kenaikan harga barang-barang pokok, penurunan pendapatan, dan kurangnya akses terhadap teknologi asing adalah beberapa dampak langsung yang dirasakan. Jika situasi ini terus berlanjut, bahkan kelompok elit yang mendukung Putin mungkin mulai mempertimbangkan masa depan mereka tanpa kepemimpinannya. Yang ketiga, legitimasi internasional. Sementara beberapa negara mendukung Rusia secara diplomatik seperti China dan Iran, sebagian besar dunia memandang tindakan Putin sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Narasi bahwa Rusia adalah pembebas dari hegemoni Barat tidak diterima secara luas, terutama karena tindakan Rusia seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penghancuran infrastruktur sipil. Tapi itu adalah analisis dari Barat. Faktanya, kekuatan militer Rusia terus berkembang di tengah kecambuk perang di Ukraina. Krisis domestik yang terjadi di Rusia cepat diatasi oleh Presiden Putin dengan kecerdasan politik dan dukungan para elit dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri. Lalu legitimasi internasional. Banyak negara-negara justru mendukung Rusia dalam mempertahankan kedaulatannya dari perluasan NATO. Tindakan Rusia dianggap sebagai suatu bentuk pertahanan terhadap invasi keanggotaan NATO yang semakin mendekati benteng Rusia. Perang Rusia-Ukraina membuka fakta kemunafikan Barat. Di saat mereka menyerang Irak, mereka menganggap itu adalah perbuatan mulia. Sedangkan ketika Rusia menginvasi Ukraina, mereka menuduhnya sebagai penjahat perang. Ini benar-benar kemunafikan Barat yang nyata. Moldova, kartu kecil dengan taruhan besar. Moldova mungkin tampak sebagai target yang relatif kecil dibandingkan Ukraina, tetapi langkah ini membawa risiko strategis yang sangat besar. Dari segi lokasi geopolitik, Moldova terletak di antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Mengontrol Moldova akan memberikan Rusia pijakan strategis yang lebih dekat ke Uni Eropa, khususnya Rumania yang merupakan anggota NATO. Namun ini juga memicu ketakutan baru di Eropa Timur, memaksa negara-negara tetangga untuk memperkuat pertahanan mereka dan mungkin meminta NATO untuk meningkatkan kehadiran militernya. Efek pada Transnistria. Wilayah ini adalah kunci dalam setiap invasi Rusia ke Moldova. Transnistria telah lama menjadi basis tentara pro-Rusia.
dengan ribuan tentara dan pasukan militer yang sudah siap di sana. Namun, menggerakkan pasukan dari Transnistria ke Moldova dapat memicu perlawanan tidak hanya dari Moldova sendiri, tetapi juga dari Ukraina, yang akan melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap wilayahnya. Dampak regionalnya, jika Moldova jatuh, dampaknya akan dirasakan jauh melampaui batasan wilayah. Negara-negara seperti Georgia, Armenia akan merasa semakin terancam. Mereka mungkin dipaksa untuk memilih antara tetap netral, mempererat hubungan dengan Barat, atau menyerah pada tekanan Rusia. Pilihan apapun yang mereka ambil, ketegangan di kawasan itu akan meningkat. Barat, strategi jangka panjang atau reaksi instan. Barat, terutama NATO dan Uni Eropa, menghadapi tantangan besar. Jika Rusia melanjutkan ekspansinya, Barat harus memutuskan apakah mereka akan meningkatkan keterlibatan militer secara langsung atau tetap menggunakan pendekatan sanksi ekonomi dan dukungan yang tidak langsung seperti dilakukan di Ukraina. Adanya keterbatasan NATO. Meskipun NATO memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar daripada Rusia, aliansi ini menghadapi keterbatasan politik. Tidak semua negara anggota siap untuk perang langsung dengan Rusia. Sebaliknya, mereka mungkin lebih memilih pendekatan defensif seperti membuat perbatasan NATO dan meningkatkan bantuan militer kepada sekutu non-NATO seperti Moldova. Sedangkan dinamika Uni Eropa lebih berfokus pada diplomasi dan ekonomi, juga menghadapi dilema. Jika Moldova meminta bantuan langsung, Uni Eropa harus mempertimbangkan resiko memperburuk konflik, namun membiarkan Moldova jatuh ke tangan Rusia akan merusak upaya mereka untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Sedangkan Amerika, sebagai pemimpin NATO, Amerika Serikat kemungkinan akan memegang peran kunci dalam menentukan respon Barat. Namun, politik domestik di Amerika Serikat dengan meningkatnya isolasionisme di beberapa kalangan mungkin membatasi sejauh mana Amerika dapat terlibat secara langsung. Potensi solusi diplomatik. Meskipun situasi tampak sangat suram, masih ada peluang untuk solusi diplomatik dari konflik Rusia-Ukraina, mungkin Moldova ini. Yang pertama, negosiasi multilateral. Negara-negara seperti China, India, dan Turki dapat memainkan peran sebagai mediator. Mereka memiliki hubungan dengan kedua belah pihak dan kepentingan untuk menjaga stabilitas global. Sebuah konferensi internasional untuk membahas status Moldova, Ukraina, dan Transnistria mungkin bisa menjadi jalan keluar. Yang kedua, zona penyangga. Moldova dapat dijadikan sebagai zona penyangga netral antara Rusia dan NATO, mirip dengan model Finlandia selama Perang Dingin. Namun, ini hanya akan berhasil jika semua pihak setuju untuk menghormati kedaulatan Moldova. Yang ketiga, sanksi bertahap. Barat dapat menawarkan pengurangan sanksi kepada Rusia jika mereka menghentikan ekspansi militer mereka dan menarik pasukan dari Moldova dan Ukraina. Ini akan memberikan insentif kepada Rusia untuk mencari solusi damai tanpa kehilangan muka. Namun, tiga pilihan ini menurut analisis abal-abal tidak akan mungkin diambil oleh Putin. Karena bagi Putin, NATO harus mundur ke belakang dan biarkan Rusia kembali kepada kejayaannya seperti masa lalu. Dampak jangka panjang, dunia yang terpecah. Apapun hasilnya, dunia akan semakin terpecah menjadi blok-blok kekuatan yang saling bersaing. Ada tiga kekuatan blok yang akan mungkin terbentuk. Yang pertama, blok Barat. NATO dan Uni Eropa akan memperkuat solidaritas mereka dengan peningkatan pengeluaran pertahanan dan kerjasama militer yang jauh lebih erat. Negara-negara non-NATO seperti Swedia dan Finlandia mungkin mempercepat proses bergabungnya dengan aliansi tersebut. Yang kedua, blok Rusia dan Cina. Rusia akan semakin bergantung pada Cina untuk dukungan ekonomi dan diplomatik. Sementara itu, Cina mungkin memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tengah dan Afrika, di mana Rusia kehilangan daya tariknya. Yang ketiga adalah blok negara netral. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mungkin berusaha untuk tetap netral, tetapi mereka akan menghadapi tekanan besar untuk berpihak dalam konflik ini. Ketidakpastian ini dapat menciptakan ketegangan baru di kawasan-kawasan yang sebelumnya relatif stabil. Sebuah dunia dalam persimpangan. Langkah Putin untuk mengambil Moldova bukan sekedar strategi militer, tetapi bagian dari permainan besar untuk mendefinisikan ulang tatanan dunia. Namun permainan ini penuh risiko, baik untuk Rusia maupun untuk seluruh dunia. Apakah ini akan menjadi awal dari era baru, di mana kekuasaan global terdistribusi secara lebih merata, atau justru membawa dunia ke ambang konflik besar? Jawabannya akan tergantung pada pilihan yang diambil oleh para pemimpin dunia dalam beberapa bulan ke depan.
Ambisi Putin membangun dunia multipolar. Langkah Putin untuk memperluas pengaruh Rusia melalui Ukraina dan kemungkinan Moldova menunjukkan pola yang lebih besar. Ia ingin meruntuhkan dominasi unipolar yang telah dipegang Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dingin. Dengan memposisikan Rusia sebagai salah satu poros utama kekuatan global, Putin mengupayakan dunia multipolar di mana pengaruh negara tidak lagi terkonsentrasi pada Barat saja. Namun, membangun dunia multipolar bukan misi sederhana. Ini menuntut kombinasi antara kekuatan militer, daya tahan ekonomi, dukungan ideologis, dan legitimasi internasional. Langkah Rusia ke Moldova mungkin akan menjadi ujian besar dari visi Putin ini. Peluang dan tantangan Rusia, peluang strategis dan kontrol geografis. Moldova adalah pintu gerbang penting ke Eropa Timur. Jika Rusia berhasil mengendalikan Moldova, mereka akan memiliki pijakan strategis baru untuk memperluas pengaruhnya. Wilayah Transnistria yang sudah menjadi basis militer Rusia dapat digunakan sebagai titik awal untuk menguasai seluruh Moldova tanpa memulai perang besar-besaran. Respon Barat, invasi Moldova hampir pasti akan memprovokasi reaksi keras dari Uni Eropa dan NATO. Meskipun Moldova bukan anggota aliansi tersebut, negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria akan semakin meningkatkan persiapan militer mereka dan kemungkinan besar meminta NATO untuk meningkatkan kehadiran di perbatasan timur mereka. Namun respon Barat terhadap Ukraina menunjukkan bahwa NATO cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia. Ini memberikan Rusia ruang gerak untuk beroperasi di Moldova, asalkan mereka mampu menjaga aksi mereka dalam skala terbatas dan menghindari eskalasi besar-besaran. Ketiga, tantangan ekonomi dan sanksi serta isolasi. Rusia sudah berada di bawah sanksi ekonomi yang ketat akibat invasi Ukraina. Jika Rusia melanjutkan ekspansi ke Moldova, Barat hampir pasti akan memperberat sanksi tersebut yang bisa semakin memperburuk perekonomian Rusia. Ketergantungan Rusia pada Cina juga menjadi pedang bermata dua. Meskipun Cina adalah sekutu ekonomi utama Rusia, hubungan ini sangat tidak seimbang. Cina dapat menggunakan situasi ini untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap Rusia, membuat Rusia lebih tergantung pada Beijing daripada sebelumnya. Dimensi diplomatik dan ideologis. Narasi global melawan hegemoni Barat. Dalam setiap tindakannya, Putin selalu membangun narasi bahwa Rusia adalah pemimpin perlawanan terhadap hegemoni Barat. Ia menggambarkan NATO sebagai alat ekspansi Amerika dan memposisikan Rusia sebagai pembela negara-negara yang ingin bebas dari dominasi Barat. Menurut analisis Barat, narasi ini tidak selalu diterima dengan baik. Bahkan di negara-negara yang cenderung netral, banyak negara terutama Asia dan Afrika melihat konflik ini sebagai perebutan kekuasaan antara dua blok besar tanpa menawarkan solusi nyata bagi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Tapi nyatanya sebagian besar negara-negara Afrika menghadiri undangan Putin di Moskow untuk mempererat kerjasama antara Afrika dengan Rusia. Bahkan Rusia memberikan biji gadum gratis kepada banyak negara-negara di Afrika. Yang kedua, peran Belarusia sebagai sekutu. Belarusia memainkan peran penting dalam strategi Rusia. Sebagai negara sekutu terdekat, Belarusia tidak hanya menjadi mitra logistik dan militer, tetapi juga memberikan legitimasi diplomatis pada langkah-langkah Rusia. Namun, dukungan Belarusia tidak tanpa resiko. Presiden Alexander Lukashenko menghadapi tekanan domestik yang signifikan, terutama dari oposisi yang pro-demokrasi. Jika Belarusia menghadapi gejolak politik, ini dapat merusak stabilitas di kawasan tersebut dan melemahkan posisi Rusia. Tapi pada kenyataannya, dengan bantuan militer Rusia, konflik yang sempat terjadi di Belarusia dapat dipadamkan dengan cepat. Bagaimana Moldova bisa merespon? Moldova menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, mereka dapat mencari perlindungan dari Barat dengan meminta bantuan militer atau diplomatik dari NATO dan Uni Eropa. Namun langkah ini berisiko memperburuk ketegangan dengan Rusia yang dapat mempercepat intervensi militer Rusia. Di sisi lain, Moldova dapat mencoba mempertahankan netralitasnya dengan berusaha membangun dialog langsung dengan Rusia. Namun, opsi ini memerlukan konsesi besar dari Moldova, termasuk kemungkinan pengakuan terhadap status Transnistria sebagai wilayah otonom atau bahkan pemisahan penuh. Konteks global, dunia yang semakin terfragmentasi. Konflik ini mencerminkan tren yang lebih besar di dunia, yaitu fragmentasi geopolitik. Pertama, Asia Timur dan kebangkitan Cina. Ketegangan antara Rusia dan Barat memberi peluang bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan Afrika. Cina mungkin menggunakan konflik ini sebagai alat diplomatik untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mampu menjaga stabilitas global. Kedua, dunia Islam dan Timur Tengah. Banyak negara-negara di Timur Tengah masih mempertahankan posisi netral dalam konflik ini. Namun pengaruh Rusia di kawasan ini semakin meningkat, terutama melalui aliansi dengan Iran dan Suriah. Jika Rusia berhasil memperkuat posisinya di Eropa Timur, ini dapat memperluas pengaruhnya ke Timur Tengah.
ketiga, negara-negara non-blok. Negara-negara yang bergabung dalam gerakan non-blok seperti India dan Indonesia cenderung menghindari berpihak dalam konflik ini. Namun mereka menghadapi tekanan besar untuk memilih sisi, terutama dari Amerika Serikat dan China. Prospek jangka panjang. Jika Rusia berhasil di Moldova, ini akan menjadi pukulan besar bagi Barat. Keberhasilan ini dapat memotivasi Rusia untuk melanjutkan ambisinya di negara-negara lain seperti Georgia atau negara-negara Balt. Namun ini juga akan semakin memperburuk isolasi internasional Rusia yang pada akhirnya dapat melemahkan ekonomi dan posisi globalnya. Tapi bagaimana jika Rusia gagal? Kegagalan Rusia di Moldova akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Rusia. Ini dapat memperlemah posisi Putin di dalam negeri dan mungkin memicu perubahan besar dalam kepemimpinan Rusia. Lalu apakah mungkin konflik global akan terjadi? Ketegangan di Eropa Timur dapat dengan mudah meluas menjadi konflik global, terutama jika NATO terlibat secara langsung. Resiko ini membuat banyak negara mendorong solusi diplomatik meskipun peluang keberhasilannya tampak kecil. Langkah Putin di Moldova akan menjadi penentu penting dalam konflik ini. Apakah dunia akan bergerak menuju multipolaritas yang lebih adil atau justru ke arah konflik berkepanjangan? Yang pasti, hasil dari konflik ini tidak hanya akan mempengaruhi Rusia dan Barat, tetapi juga seluruh tatanan dunia. Dunia sedang berada di persimpangan sejarah, dan setiap langkah yang diambil akan membawa konsekuensi yang jauh melampaui kawasan Eropa Timur. Kalkulasi geopolitik Putin antara resiko dan peluang. Langkah Putin tidak hanya mencerminkan ambisi untuk menghidupkan kembali kejayaan Uni Soviet, tetapi juga upaya bertahan dalam dunia geopolitik yang semakin tidak ramah terhadap Rusia. Dengan Moldova sebagai target potensial berikutnya, kita melihat kalkulasi kompleks yang mencakup elemen militer, diplomasi, ekonomi, dan ideologi. Namun, strategi ini syarat risiko. Invasi terhadap Ukraina sudah menarik sanksi berat dari Barat, memicu eksodus perusahaan asing, dan menghancurkan hubungan Rusia dengan negara-negara besar Eropa. Dengan menambah Moldova ke dalam daftar targetnya, Putin menghadapi ancaman eskalasi konflik yang lebih luas. Tapi dari sudut pandangnya, resiko ini sebanding dengan manfaat strategis yang ditawarkan. Bagaimana dimensi militer dalam mengelola dua konflik sekaligus? Jika Rusia benar-benar memutuskan untuk menginvasi Moldova, itu berarti membuka front kedua dalam perang yang sudah menguras sumber daya dan moral tentara Rusia. Ukraina telah menunjukkan bahwa operasi militer yang cepat dan mudah seringkali berubah menjadi perang gerilya yang berlarut-larut. Moldova mungkin tampak seperti target yang lebih lemah, tapi ada beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan pertama, keterbatasan logistik. Moldova tidak memiliki kekuatan militer yang besar, tetapi pasukannya dapat memanfaatkan dukungan dari komunitas internasional untuk menghambat pergerakan Rusia. Transnistria mungkin menjadi basis strategis, tapi jalur pasukan Rusia akan tetap rapuh, terutama jika Ukraina memblokir akses melalui wilayahnya. Tantangan kedua, kemungkinan intervensi dari NATO. Moldova memang bukan anggota NATO, tetapi jika invasi Rusia merambat ke negara-negara tetangga seperti Rumania atau Polandia, maka NATO hampir pasti akan terlibat langsung dalam perang ini. Hal ini beresiko memicu perang yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan Rusia mungkin tak mampu menanganinya. Tantangan yang ketiga yaitu tekanan internal. Tentara Rusia sudah kewalahan dengan perlawanan sengit dari Ukraina. Membuka front baru akan memperburuk tekanan pada pasukan, menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh oposisi di dalam negeri untuk menggoyang kekuasaan Putin. Pertimbangan ekonomi, Rusia diambang kebangkrutan. Kekuatan militer hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Namun Rusia saat ini menghadapi krisis ekonomi akibat sanksi Barat. Beberapa dampak signifikan antara lain penurunan ekspor energi. Rusia sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas. Namun sanksi dan diversifikasi energi di Eropa telah memangkas pendapatan ini secara drastis. Dengan situasi ini, invasi ke Moldova bisa menjadi beban finansial yang tidak dapat tertanggungkan. Dampak yang kedua adalah isolasi teknologi. Rusia semakin tertinggal dalam hal akses ke teknologi canggih, termasuk komponen-komponen penting seperti semikonduktor. Ini mempengaruhi kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata canggih yang diperlukan dalam perang modern. Dampak yang ketiga adalah ketergantungan pada Cina. Rusia semakin bergantung pada Cina untuk mengisi celah ekonominya, tetapi hubungan ini tidaklah seimbang, dengan Cina memegang kendali lebih besar dalam menentukan arah hubungan bilateral.
Ini membuat Rusia lebih rentan terhadap tekanan dari Beijing. Namun Putin tetap pada narasinya perang melawan hegemoni Barat. Bagi Putin, invasi ke Moldova dapat diposisikan sebagai langkah simbolis untuk melindungi wilayah bekas Uni Soviet dari pengaruh Barat. Namun narasi ini menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, adanya resistensi lokal. Moldova telah bergerak semakin dekat ke Uni Eropa dengan banyak warga yang mendukung integrasi lebih lanjut. Jika Rusia menginvasi, itu akan memperkuat sentimen anti-Rusia di Moldova dan kawasan sekitarnya. Tantangan kedua adalah respon dunia Islam dan global selatan. Rusia berusaha menarik dukungan dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Namun banyak dari negara-negara ini yang enggan berpihak sepenuhnya. Mengingat dampak buruk konflik terhadap stabilitas global, langkah agresif terhadap Moldova bisa mengikis dukungan yang ada. Posisi Belarusia, mitra, atau menjadi beban. Belarusia tetap menjadi sekutu terdekat Rusia, tetapi hubungan ini bukan tanpa gesekan. Presiden Alexander Lukashenko telah memainkan peran ambigu dalam konflik Ukraina. Kadang-kadang tampak mendukung Rusia, tetapi juga berusaha menjaga otonomi Belarusia. Jika Belarusia secara aktif terlibat dalam invasi Moldova, itu bisa memperkuat aliansi mereka, tetapi juga meningkatkan tekanan dari Barat yang mungkin akan memperketat sanksi terhadap Minsk. Dinamika global, multipolaritas, atau kekacauan. Langkah Rusia di Moldova tidak dapat dipisahkan dari tren global yang lebih besar. Dunia semakin terpecah menjadi blok-blok kekuatan. Kekuatan yang pertama, Amerika Serikat dan NATO. Barat telah mencoba memulihkan kekompakan di antara negara-negara NATO. Konflik ini memberikan alasan bagi mereka untuk meningkatkan pengeluaran militer dan memperkuat aliansi. Blok yang kedua, China sebagai faktor penentu. China sebagai mitra ekonomi utama Rusia memiliki posisi strategis untuk mempengaruhi hasil konflik ini. Jika China memutuskan untuk mendukung Rusia lebih kuat, itu bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Blok yang ketiga adalah negara-negara non-blok. Banyak negara-negara non-blok seperti India dan Indonesia berusaha menjaga netralitasnya, namun tekanan dari kedua belah pihak semakin meningkat, membuat mereka sulit mempertahankan posisi ini dalam jangka panjang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika Rusia sukses di Moldova, maka itu akan memperkuat narasi bahwa Barat tidak mampu menghentikan ekspansi Rusia. Ini juga akan memberikan pijakan strategis untuk lebih kuat bagi Rusia di Eropa Timur. Namun jika Rusia gagal, maka kegagalan di Moldova bisa melemahkan reputasi internasional Rusia dan mempercepat isolasi politik serta ekonomi negara tersebut. Ini juga memicu ketidakpuasan domestik yang lebih besar terhadap pemerintahan Putin. Kemungkinan yang ketiga, konflik meluas. Konflik ini memiliki potensi untuk meluas ke negara-negara tetangga, memicu konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Ini adalah skenario yang paling berbahaya dengan dampak global yang tak terduga. Langkah Putin di Moldova akan menjadi ujian besar bagi visi geopolitiknya. Apakah ini akan memperkuat posisi Rusia di panggung dunia atau justru mempercepat kemundurannya? Yang pasti, setiap langkah akan membawa konsekuensi besar, tidak hanya bagi Rusia dan Moldova, tetapi juga bagi stabilitas global. Di tengah ketegangan ini, dunia menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, di mana setiap keputusan dapat mengubah arah sejarah menuju kemakmuran atau kehancuran. Dilema strategi Putin, membangun atau menghancurkan. Pilihan Putin untuk terus mendorong ambisinya tidak hanya mencerminkan keinginan untuk membangun kembali kejayaan masa lalu, tetapi juga keharusan untuk mempertahankan citra sebagai pemimpin yang kuat di mata dunia dan rakyatnya. Namun, dilema yang dihadapi sangatlah besar. Setiap langkah membawa risiko yang mungkin lebih besar daripada manfaat langsung, terutama dengan meningkatnya tekanan domestik dan internasional. Kemungkinan langkah Putin, beberapa evaluasi pilihan. Yang pertama, mengamankan front Ukraina terlebih dahulu. Fokus utama Putin adalah memastikan kontrol penuh atas Ukraina sebelum melangkah ke Moldova. Namun, kondisi di Ukraina menunjukkan perlawanan yang terus menguat. Dengan gerakan bawah tanah dan dukungan senjata dari Barat, setiap keberhasilan di Ukraina akan menentukan apakah Rusia cukup memiliki sumber daya untuk memperluas konfliknya. Kemungkinan yang kedua, meningkatkan pengaruh di Moldova tanpa invasi langsung. Invasi langsung ke Moldova mungkin terlalu berisiko. Sebagai alternatif, Putin bisa memanfaatkan Transnistria sebagai basis untuk mengacaukan pemerintahan Moldova, mendukung gerakan separatis, atau memaksakan negosiasi yang menguntungkan Rusia. Strategi ini membutuhkan investasi jangka panjang dan keterampilan diplomasi, tetapi bisa menghindarkan Rusia dari perang langsung yang mahal. Kemungkinan ketiga, mengandalkan aliansi dengan Belarusia dan Cina. Dukungan
Belarusia sudah menjadi aset penting bagi Rusia. Tetapi lebih penting lagi adalah menjaga hubungan erat dengan Cina. Jika Rusia mampu menarik investasi besar dari Cina dan menjamin pasukan energi strategis, ini akan memperkuat daya tahannya terhadap sanksi Barat. Namun hubungan ini tidaklah setara karena Cina lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada mendukung Rusia secara mutlak. Kemungkinan keempat, meningkatkan ketegangan dengan NATO tanpa memulai konflik langsung. Putin mungkin mencoba memainkan strategi provokasi terhadap NATO, seperti latihan militer besar-besaran atau pengiriman rudal jarak jauh ke wilayah perbatasan. Ini bertujuan untuk menguji respon NATO tanpa memulai konfrontasi langsung. Tetapi langkah seperti ini bisa memicu ketidakstabilan lebih lanjut, terutama di wilayah Eropa Timur. Lalu apa respon internasional? Respon yang mungkin diberikan Barat ketika Putin menyerang Moldova. Pertama, Barat mempertahankan kesatuan NATO. NATO telah menunjukkan solidaritasnya dalam menghadapi ancaman Rusia, tetapi ada perpecahan di antara anggotanya terkait bagaimana menangani situasi ini. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis lebih memilih pendekatan diplomatis, sementara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Timur condong pada pendekatan militer. Keberlanjutan kesatuan NATO bergantung pada seberapa jauh Rusia mendorong provokasinya. Kemungkinan respon yang kedua adalah Cina dan India bermain netral untuk kepentingan ekonomi. Cina meskipun mendukung Rusia secara tidak langsung, tetapi menjaga jarak agar tidak terkena dampak negatif dari sanksi Barat. India juga mengambil pendekatan serupa, memanfaatkan konflik ini untuk mengamankan energi murah dari Rusia sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Barat. Kemungkinan ketiga, negara non-blok menghindari dampak konflik. Banyak negara berkembang, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, mencoba memanfaatkan posisi netral untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun tekanan dari kedua belah pihak semakin sulit dihindari, memaksa mereka untuk memilih salah satu sisi di masa depan. Masa depan Moldova antara harapan dan ketakutan. Moldova saat ini berada di persimpangan sejarahnya. Pemerintah pro-Eropa mencoba membawa negara ini lebih dekat ke Uni Eropa, tetapi ancaman dari Rusia dan Transnistria menjadi penghalang besar. Ada 3 skenario utama yang mungkin terjadi. Skenario pertama, invasi langsung oleh Rusia. Jika Rusia benar-benar menyerang Moldova, itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. Moldova yang kecil dan kurang bersenjata tidak akan mampu berhadapan tanpa bantuan eksternal. Tetapi intervensi NATO tetap diragukan mengingat Moldova bukan anggota aliansi tersebut. Skenario kedua, gerakan separatis yang diperkuat. Rusia dapat memilih untuk memperkuat gerakan separatis di Transnistria, menciptakan wilayah konflik baru seperti yang terjadi di Donbas. Ini bisa menjadi cara yang lebih hemat biaya untuk melemahkan Moldova tanpa konfrontasi langsung. Skenario ketiga adalah stabilitas dengan dukungan internasional. Jika Uni Eropa dan NATO mempercepat dukungan mereka terhadap Moldova, baik dalam bentuk ekonomi maupun keamanan, negara ini dapat bertahan dari tekanan Rusia. Namun, ini akan membutuhkan komitmen besar dari Barat yang saat ini masih sibuk dengan perang di Ukraina. Lalu apa dampaknya bagi dunia? Langkah Putin memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekedar kontrol atas wilayah tertentu. Konflik ini menciptakan presiden bagi negara-negara lain untuk menentang status quo yang dapat mengarahkan pada era baru yang multipolaritas atau bahkan konflik global. Beberapa kemungkinan dampaknya adalah: pertama, keterlibatan NATO yang lebih aktif di Eropa Timur. Jika ancaman Rusia terus meningkat, NATO mungkin akan menambah pasukannya di negara-negara di dekat perbatasan Rusia. Ini bisa memicu perlombaan senjata baru yang membebani ekonomi global. Kemungkinan kedua, perubahan arah diplomasi global. Negara-negara yang selama ini netral mungkin akan dipaksa untuk memilih antara mendukung Rusia atau Barat, menciptakan pembagian dunia yang semakin tegas. Kemungkinan ketiga, konsekuensi ekonomi global. Perang yang meluas dapat mengganggu rantai pasukan global, mempengaruhi harga energi dan pangan, serta memperburuk inflasi di banyak negara. Akankah ambisi Putin bertahan? Putin telah menunjukkan bahwa ia bersedia mengambil risiko besar untuk mencapai tujuannya. Tetapi dunia modern jauh lebih kompleks daripada era Uni Soviet. Setiap langkahnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer Rusia, tapi juga oleh dinamika ekonomi, aliansi internasional, dan kekuatan rakyat di negara-negara yang terlibat. Apakah Rusia akan berhasil menguasai Moldova atau justru tenggelam dalam konflik yang ia ciptakan sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi yang pasti, keputusan Putin saat ini akan membentuk landscape geopolitik dunia untuk dekade-dekade yang akan datang. Rusia dan dilema kekaisaran, ambisi yang berhadapan dengan realitas. Rusia di bawah Putin, ada satu pertanyaan besar yang kini mencuat: seberapa jauh langkah ini dapat bertahan?
Rusia yang sejak runtuhnya Uni Soviet telah berjuang untuk mendapatkan kembali pengaruhnya, menghadapi tantangan berat dari dalam dan luar negeri. Ambisi geopolitik Putin untuk merekonstruksi kejayaan Uni Soviet kini terhalang oleh 3 faktor utama: keterbatasan ekonomi, tekanan militer, dan resistensi diplomatik global. Faktor ekonomi, pijakan yang rapuh. Sanksi ekonomi Barat yang terus diperluas sejak invasi Ukraina menjadi pukulan telak bagi stabilitas ekonomi Rusia. Beberapa aspek kritis yang mempengaruhi kemampuan Rusia untuk mendukung ambisi militernya adalah: pertama, ketergantungan pada ekspor energi. Pendapatan utama Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas. Namun dengan berkurangnya pembeli dari Eropa dan meningkatnya tekanan untuk transisi energi hijau global, Rusia kehilangan pasar utama yang sebelumnya menjadi sumber pemasukan stabil. Meski Cina dan India telah meningkatkan pembelian energi Rusia, harga diskon yang mereka negosiasikan memberikan keuntungan terbatas bagi Moskow. Yang kedua, deindustrialisasi dan ketergantungan pada teknologi impor. Rusia bergantung pada impor teknologi tinggi untuk mendukung industrinya, termasuk sektor pertahanan. Dengan embargo yang diberlakukan Barat, kemampuan Rusia untuk memproduksi peralatan militer modern semakin berkurang, mengurangi efektivitasnya dalam konflik jangka panjang. Yang ketiga, ketidakpuasan domestik. Ekonomi yang telah tertekan telah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Rusia, terutama di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Biaya perang yang terus meningkat, baik secara ekonomi maupun sosial, menjadi ancaman bagi stabilitas domestik yang dapat memperlemah legitimasi Putin di mata rakyatnya. Tekanan militer, tantangan di banyak front. Rusia saat ini menghadapi tekanan militer yang signifikan, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di kawasan lain yang menjadi perhatian strategisnya. Yang pertama, kesulitan di Ukraina. Invasi ke Ukraina telah menunjukkan kelemahan militer Rusia, termasuk logistik yang buruk, moral pasukan yang rendah, dan resistensi kuat dari rakyat Ukraina. Perlawanan Ukraina telah didukung oleh Barat semakin memperpanjang konflik, memaksa Rusia untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya daripada yang diantisipasinya. Walaupun demikian, Rusia tetap bertahan. Justru pada kenyataannya, ini hanya menjadi analisis di atas kertas. Faktanya, Rusia terus bertahan, kemampuan militernya terus berkembang. Teknologi militernya dilihat dari kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata-senjata baru dengan jangkauan yang lebih cepat. Sungguh luar biasa. Fakta inilah yang membuat kita berkesimpulan bahwa perang dapat membuat Rusia semakin kuat. Yang kedua, ancaman dari NATO. NATO telah meningkatkan kehadirannya di Eropa Timur dengan menggerakkan pasukan tambahan dan melatih militer negara-negara anggota seperti Polandia dan Rumania. Hal ini menempatkan Rusia dalam posisi defensif, mengurangi kemampuannya untuk melakukan ekspansi yang lebih jauh. Tapi pada kenyataannya, daerah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia semakin bertambah dari hari ke hari. Ini tidak bisa menampik fakta bahwa Rusia berhasil mendapatkan banyak kemajuan dalam perang Ukraina. Yang ketiga, kerentanan di Kaukasus dan Asia Tengah. Wilayah lain di dekat Rusia seperti Georgia, Kazakhstan, dan negara-negara Kaukasus juga memperhatikan langkah Rusia dengan penuh kewaspadaan. Jika Rusia terlihat melemah akibat konflik di Ukraina, negara-negara ini mungkin semakin menjauh dari pengaruh Moskow dan mendekat ke arah Barat atau Cina. Tapi pada saat ini, negara-negara di wilayah Asia Tengah dan Kaukasus masih tetap setia di samping Rusia, mendukung Rusia dengan segala apa yang mereka miliki. Diplomasi global dan pergeseran kekuatan dunia Barat yang lebih solid. Invasi Rusia telah memperkuat aliansi antara negara-negara Barat. Uni Eropa dan Amerika Serikat kini bekerja lebih erat, tidak hanya dalam memberikan sanksi ekonomi tetapi juga mendukung Ukraina secara militer. Namun kesatuan ini diuji oleh berbagai perbedaan dalam pendekatan, terutama antara negara-negara Eropa yang lebih rentan terhadap gangguan energi dan Amerika Serikat yang memiliki ruang gerak yang lebih besar. Netralitas strategi negara global selatan. Banyak negara di kawasan global selatan, seperti di Afrika dan Asia, memilih untuk tidak secara terbuka mendukung salah satu pihak. Mereka lebih fokus pada kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan energi murah dari Rusia atau bantuan keuangan dari Barat. Sedangkan Cina dan strategi dua muka. Cina tetap menjadi mitra strategis Rusia, tetapi Beijing memainkan peran yang sangat hati-hati. Di satu sisi, Cina memanfaatkan Rusia sebagai sekutu melawan pengaruh Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Beijing juga tidak ingin terlalu terikat pada Moskow, terutama jika konflik Rusia terus menyebabkan ketidakstabilan global yang mengancam kepentingan ekonomi Cina. Moldova adalah suatu daerah kecil yang menjadi ancaman yang tak terelakkan. Seperti disebutkan sebelumnya, Moldova kini berada dalam posisi yang sangat rapuh.
Ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi jika Rusia memutuskan untuk memperluas konfliknya ke wilayah ini. Kemungkinan yang pertama, invasi langsung dengan dukungan Transnistria. Transnistria dengan ribuan pasukan pro-Rusia dapat menjadi titik awal bagi invasi Rusia. Jika langkah ini terjadi, Moldova kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas wilayahnya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ini akan semakin memperburuk citra internasional Rusia dan memicu sanksi tambahan. Kemungkinan kedua, destabilisasi melalui politik internal. Rusia juga dapat memilih pendekatan yang lebih halus, seperti mendukung kelompok pro-Rusia dalam Moldova untuk menciptakan krisis politik. Ini akan mempersulit Moldova untuk fokus pada integrasi ke Uni Eropa dan meningkatkan ketergantungannya pada Rusia. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah penahanan Moldova melalui tekanan ekonomi. Dengan mengontrol pasokan energi ke Moldova, Rusia dapat memaksa pemerintah di Chisinau untuk membuat konsesi politik tanpa perlu melakukan invasi militer. Namun, keberhasilan strategi ini tergantung pada seberapa besar dukungan Uni Eropa terhadap Moldova. Apakah Putin akan berhenti? Ambisi Putin untuk membangun kembali kekaisaran Rusia berhadapan dengan batasan yang nyata. Semakin dia mendorong agendanya, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung Rusia, baik dari segi ekonomi, militer maupun diplomasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa pemimpin otoriter seringkali lebih memilih untuk melipat gandakan upayanya daripada mundur, meskipun risiko kekalahan semakin besar. Namun narasi itu adalah analisis dari ahli think tank barat. Pada kenyataannya, Rusia semakin berhasil menaklukkan banyak wilayah di Ukraina, dan secara ekonomi Rusia semakin kuat. Secara militer, mereka semakin kuat dan semakin kreatif dalam menciptakan berbagai macam senjata yang lebih mutakhir yang belum pernah ada sebelumnya. Masa depan yang tidak pasti. Langkah Rusia dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan tidak hanya nasib Moldova dan Ukraina, tetapi juga tatanan geopolitik dunia. Dunia kini menyaksikan apakah ambisi Putin akan membawa Rusia menuju kemenangan atau justru tenggelam di dalam kehancuran. Yang pasti, konflik ini akan meningkatkan jejak panjang pada stabilitas global, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.